tugas pokok dan fungsinya antara lain mengupayakan sedemikian bersama dengan jajaran instansi terkait, teman-teman dari Polres, teman-teman dari Kodim, untuk menjaga situasi di Kabupaten Lamongan ini agar kondusif dan tertib gitu ya. Jadi ini dengan harapan situasi tertib sehingga masyarakat bisa beraktivitas sebagaimana mestinya ya. Jadi kita sudah jauh-jauh hari ya, karena sesuai dengan tugas pokok Pol PP, sekali lagi kan penegak perda. Kita dalam keseharian tentu berupaya seoptimal mungkin melakukan upaya-upaya untuk penegakan perda. Misalnya penertiban banner-banner yang menyalahi perda atau Perbup. Kan banyak tuh banner-banner di Lamongan itu selalu secara intensif kami lakukan ya, secara terjadwal juga kami lakukan. Kemudian yang kedua, operasi terhadap PMKS, gelandangan, pengemis dan lain sebagainya. Ini kita lakukan di wilayah Kabupaten Lamongan ya. Kami juga minta kepada teman-teman terantip di kecamatan untuk bersama-sama dengan kami menjaga situasi ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan masing-masing. Tentu saya mohon kepada Pak Camat dan Pak Kapolsek, Pak Camat komunikasi dengan Pak Kapolsek dan Pak Danramil untuk bersama-sama menjaga ketentraman dan ketertiban di wilayah masing-masing. Tentunya dalam hal ini terkait dengan terantip ini kan mohon bantuannya untuk mengoptimalkan peran kasih terantip di kecamatan dan di kelurahan se-Kabupaten Lamongan gitu. Jadi anggota Pol PP sekali lagi bersama dengan unsur kepolisian, bersama dengan teman-teman TNI, bersama-sama dengan teman-teman di kecamatan, ini juga meminimalisir terdapatnya penjualan minuman-minuman beralkohol. Ya, kami rutin juga terjadwal melakukan kegiatan operasi. Beberapa hari yang lalu itu kami bersama-sama dengan Satpol PP Provinsi bahkan. Ya, bersama-sama dengan jajaran TNI, Polri melakukan kegiatan di wilayah Babat, ya, di perbatasan Babat dan Babat, Bojonegoro dan Tuban kita lakukan operasi minuman beralkohol. Ya. Dan rutin Pak ini kami lakukan, kami bersama-sama dengan sekali lagi TNI, Polri bersama-sama meminimalisir banyaknya minuman beralkohol di lapangan. Untuk operasi justisi kemarin bersama-sama Pol PP Provinsi ya, kita lakukan di Babat kemarin itu. Untuk yang di hotel-hotel memang kami belum melakukan. Ya, kenapa belum dilakukan? Karena keterbatasan terus terang anggota, keterbatasan anggota sehingga kami belum melakukan penyisiran di hotel-hotel terkait dengan operasi justisi. Operasi justisi ini kan terkait dengan masalah punya dan tidak punyanya KTP dan identitas kependudukan kan gitu. Itu belum kami lakukan. Ya. Tetapi bukan berarti tidak kami lakukan. Nanti akan kami lakukan untuk menyisir tempat-tempat tertentu yang disinyalir di situ ada masyarakat yang tidak memiliki KTP. Ya. Tetap kami akan jadwalkan untuk dilakukan penertiban operasi justisi sesuai dengan situasi dan kondisi nanti. Jadi beberapa hari yang lalu anggota Pol PP Kabupaten bersama dengan anggota terantip kecamatan dan kelurahan kami menyisir di salah satu tempat ya di Lamongan, di desa tertentu di Lamongan. Memang saat itu kami temukan ada 2 orang ingat saya, termasuk pemilik warungnya. Kami bawa ke sini karena di situ kami temukan di samping seseorang yang disinyalir dalam tanda kutip PMKS. Ya, ini kami bawa ke sini untuk kami data, kemudian kami bina agar tidak mengulangi perbuatannya, katakanlah demikian ya. Di Lamongan kan ada itu Pak, di wilayah desa tertentu itu ada. Ini sesuai dengan permintaan dari unsur Polres ya, bahwa operasi yang dilakukan dalam rangka untuk antisipasi gangguan terantip bom di Natal dan Tahun Baru ini, Polres ini kan sudah menentukan ada 5 pos ya. Ada pos yang di terminal, kemudian pos pam di alun-alun, kemudian di Plaza Lamongan, kemudian pos pam di Pasar Babat, pos pam di WBM. Ini kami bersama-sama dengan membantu dari unsur Polres ya. Ini kami menerjunkan 30 orang ya, sesuai dengan permintaan dari Polres 30 orang. Karena kami jadwal itu Pak. Jadi operasi itu kami lakukan selama 12 hari sesuai dengan permintaan dari jadwal dari Pak Kapolres Lamongan. Ada 30 orang. Ini termasuk kami libatkan teman-teman anggota terantip yang di kecamatan ya, kami libatkan ini. Karena kalau di sini sendiri kan nggak mungkin terlalu jauh ya jaraknya, makanya kan kami libatkan yang di Babat, terantip di Babat, kemudian terantip di
Paciran, karena di Babat nanti ada ya, di Pasar Babat itu ada, kemudian di Paciran itu ada di WBR, itu nanti kami libatkan teman-teman dari kecamatan itu. Kemudian yang di kota ini juga kami libatkan teman-teman Trantip yang ada di wilayah kecamatan kota, di samping teman-teman Trantip yang ada, teman-teman Pol PP yang ada di Kabupaten Lamongan. Kalau anggota kami 30, tetapi kalau yang on call selalu di sini ada 90 orang ada Pak di sini anggota kami siap. Sewaktu-waktu kami apabila situasi tidak memungkinkan, katakanlah yuk kita siap terjun untuk mengamankan, menjaga situasi Trantipmas di wilayah Kabupaten Lamongan khususnya. Sesuai dengan tugas pokok kami menghimbau kepada masyarakat di Kabupaten Lamongan untuk bersama-sama mari kita menegakkan peraturan daerah yang ada di Kabupaten Lamongan, yang itu kan penegak perda. Antara lain apa? Pemasangan banner-banner atau baliho itu mohon untuk dijaga dengan baik gitu loh. Jangan sampai ditempel di pohon, dipaku di pohon. Kemudian juga harus mengurus izin, Pak. Ini yang penting ini gitu loh. Ini harapan saya itu. Kemudian yang kedua, terkait dengan banyaknya PMKS misalnya, gelandangan, pengemis, orang-orang peminta-minta pengamen dan lain sebagainya. Kami mohon kesadaran warga masyarakat, apapun kami terima kasih warga masyarakat Kabupaten Lamongan ini kan memang berkeinginan untuk bersedekah itu tinggi gitu loh. Tetapi harapan saya bersedekahlah pada tempat yang lebih pas gitu loh. Misalnya kepada tetangga kanan kiri yang tidak mampu atau melalui lembaga yang resmi gitu loh. Jadi tidak diberikan kepada PMKS tadi, peminta-minta, pengemis, kemudian gelandangan dan lain sebagainya. Saya kira itulah harapan saya. Kemudian yang terakhir ya kami mohon karena kita sama-sama hidup di Lamongan, ya mari kita bersama-sama menjaga kondusivitas situasi di wilayah Kabupaten Lamongan. Terlebih saat ini kan sebentar lagi pemilu, sekarang ini adalah masanya kampanye. Kami mengharapkan kampanye mari kita jadikan sebagai ajang untuk bersilaturahmi. Ya, perbedaan pendapat adalah hal yang biasa. Saya kira itu.